Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas 8A ya, tanpa suatu halangan yang berarti ya. Sekarang Bapak absen dulu ya. Arif hadir, Hanif hadir, Zaim hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang konflik dan integrasi sosial. Nah, di sini ada yang tahu apa itu konflik? Ya, betul sekali. Konflik itu adalah ditinjau dari segala kata. Konflik yaitu berasal dari kata configer yang berarti saling memukul. Nah, dalam definisi konflik ada beberapa pendapat para ahli, yaitu dari Surjono Sukanto salah satunya, yaitu beliau mengatakan bahwa konflik itu adalah suatu proses sosial ketika orang atau perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman ya. Jadi salah satu definisi konflik menurut ahli yaitu menurut Surjono Sukanto. Nah, konflik sendiri ada berbagai jenis, yaitu ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik politik, konflik antar kelas sosial, konflik internasional, dan juga konflik vertikal, horizontal, dan konflik terbuka dan konflik tertutup, dan konflik destruktif, dan juga konflik yang konstruktif seperti itu ya. Nah, di sini ada yang tahu apa saja sih penyebab konflik? Ayo, ada yang tahu nggak penyebab konflik itu apa aja? Ada berbagai macam hal yang dapat menyebabkan konflik ya. Salah satunya yaitu perbedaan pandangan, perbedaan pendirian antar individu ya. Jadi ketika setiap orang dia memiliki perbedaan pandangan, dia memiliki perbedaan pendirian, itu dapat terjadi gesekan yang namanya ya. Dapat terjadi gesekan nanti karena dia nggak sejalan, itu akan terjadi perkelahian atau bahkan terjadi konflik yang lebih besar seperti itu ya. Nah, apa sih dampak terjadi konflik itu? Nah, dan dampak terjadinya konflik ini ada berbagai macam ya. Jadi berbagai macam gejala sosial yang timbul akibat konflik. Nah, antara lain itu ada bertambahnya solidaritas in group. Nah, kalau ada suatu konflik, otomatis dalam suatu grup itu akan bertambah solidaritasnya. Kemudian goyah atau retaknya persatuan kelompok. Nah, ini bisa terjadi dalam konflik karena anggota tersebut tidak setia dalam kelompok tersebut ya. Kemudian ada perubahan kepribadian individu, kemudian ada akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak, dan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat, dan yang terakhir ada krisis sosial seperti itu ya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan mengenai konflik sosial? Sudah mengerti semua ya. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang integrasi sosial. Nah, di sini ada yang tahu ataupun udah baca soal integrasi sosial? Ya, betul sekali. Integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti halnya konflik tadi, integrasi sosial itu ada berbagai macam definisi menurut para ahli. Nah, di sini saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu menurut William Ogurn ya, dan Meyer Nemkov. Nah, syarat berhasilnya integrasi sosial itu yaitu adalah anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka hal itu sudah bisa disebut dengan
proses integrasi sosial seperti itu ya. Nah, integrasi sosial juga memiliki bentuk-bentuk tersendiri ya. Menurut para ahli ada beberapa bentuk integrasi sosial, yaitu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya betul, asimilasi. Yang satunya adalah akulturasi. Apa sih asimilasi itu? Ya, asimilasi itu adalah proses sosial yang timbul bila golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah, khususnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Nah, suatu asimilasi ini akan mudah terjadi apabila didorong oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah toleransi antar kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan sendiri, yang akan tercapai melalui suatu proses yang disebut akomodasi. Nah, suatu asimilasi akan terjadi apabila hal tersebut telah dilakukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tiap-tiap individu ini dan kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam ekonomi. Nah, terutama dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Nah, ketika orang tersebut itu sama dalam strata ekonominya, maka akan lebih mudah terjadi asimilasi seperti itu. Yang ketiga, diperlukan sikap saling menghargai terhadap kebudayaan lain. Nah, ketika masyarakat sudah mempunyai sikap saling menghargai perbedaan, saling menghargai kebudayaan lain, maka akan mudah terjadi asimilasi tersebut ya. Kemudian sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, memberikan kesempatan pada golongan minoritas untuk memperoleh pendidikan, penggunaan fasilitas umum, dan partisipasi politik. Nah, ini biasanya terjadi ketika ada suatu golongan yang lebih mayoritas di suatu daerah, dan ketika itu ada kebudayaan lain yang minoritas di daerah tersebut. Kemudian yang mayoritas, dia itu mereka mempunyai sifat terbuka, mempunyai sifat yang saling menghargai kebudayaan yang berbeda seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah perkawinan campuran akan menyatukan dan mengurangi perbedaan antar warga dari suatu golongan dengan golongan lain ya. Itu akan menjadi latar belakang terjadinya asimilasi seperti itu. Nah, ada juga faktor-faktor penghalang bagi terlaksananya proses asimilasi, yaitu kurang pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Nah, ketika orang kurang mempunyai pengetahuan terhadap kebudayaan lain, itu akan mempersulit terjadinya asimilasi ya. Kemudian sifat takut terhadap kekuatan dari kebudayaan lain. Nah, sikap ini juga juga menghambat proses asimilasi tersebut, karena muncul rasa khawatir terhadap kebudayaan lain yang masuk dalam daerah kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah perasaan superioritas dan individualis dari satu kebudayaan terhadap yang lain. Nah, ini merupakan mirip-mirip terhadap sama sikap egois ya. Dia merasa dirinya superior, jadi dia nggak mau berbagi tempat dengan budaya yang lain seperti itu. Nah, kemudian akulturasi. Di sini ada yang tahu apa itu akulturasi? Nah, akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lama-lama diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Nah, akulturasi ini biasanya ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Penyatuan ini menghilangkan
menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Misalnya kebudayaan Hindu memasuki kebudayaan Bali, nah, dan berkembang menjadi kebudayaan Hindu Bali. Dan dalam proses ini kebudayaan Bali ini tidak hilang atau tetap bertahan walau dimasuki unsur-unsur kebudayaan Hindu seperti itu, yaitu adalah contoh dari akulturasi itu sendiri. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Nggak ada ya. Oke, mungkin sekian dulu pelajaran dari saya dari pertemuan kali ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya persembahkan sekaligus saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada semuanya, khususnya kepada orang tua saya, karena saya telah melakukan tindakan yang tidak jujur dalam mengerjakan ujian akhir semester strategi pembelajaran IPS 2. Sekali lagi, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada semuanya, khususnya kepada orang tua saya, karena saya telah melakukan tindakan yang tidak jujur dalam mengerjakan ujian akhir semester strategi pembelajaran IPS 2. Semoga dengan kejadian ini saya tidak mengulangi hal tersebut di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.